Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dawa Khairul Ibad dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 NIM digit terakhir 006. Langsung saja, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang GPIO dan Digital I/O. Di sini kita akan membahas sedikit tentang STM32 dan ESP32. Kita akan menggunakan hardware dari kedua tersebut, teman-teman nanti. Oke, selanjutnya di sini ada GPIO dan Digital I/O. Di sini kita adalah isi-isi yang akan kita bahas nanti ya teman-teman. Di sini ada tujuan praktikum, ada penjelasan materi, ada percobaan praktikum, ada pembuatan proyek, kemudian ada saran, kesimpulan. Oke, lanjut aja. Di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita kali ini adalah mengkonfigurasi pin GPIO sebagai output push-pull and open drain dan input pull-up or pull-down eksternal maupun internal pada STM32 dan ESP32 menggunakan framework HAL dan ESP IDF. Kemudian yang kedua ada menganalisis perbedaan perilaku rangkaian active low versus active high, serta efek resistor pull-up atau pull-down terhadap level logika GPIO. Kemudian ada mengimplementasikan teknik debounce, software berbasis state machine non-blocking, dan mengintegrasikan peripheral rotary encoder, keypad matrix 4x4, serta LCD I2C 16x2 dalam satu sistem digital I/O yang fungsional. Kemudian di sini ada GPIO dan Digital I/O. Nah, ini pengertiannya. GPIO adalah atau General Purpose Input Output adalah pin pada microcontroller yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai input ataupun sebagai output, teman-teman. Fungsi utamanya yaitu membaca sinyal dari sensor, kemudian ada mengontrol perangkat eksternal seperti LED, relay, motor, dan lain-lain. Kemudian ada berkomunikasi dengan komponen digital lainnya. Lanjut, alur kerjanya yaitu sensor atau tombol menuju input buffer, kemudian ke register GPIO, baru kita ke CPU, teman-teman. Lanjut, di sini ada pin GPIO itu pasti memiliki rangkaian internal seperti input buffer, kemudian ada output driver, yang ketiga ada pull up resistor, yang keempat ada pull down resistor, yang kelima ada mode control register. Next, mode output GPIO. GPIO sebagai output digunakan untuk mengirimkan sinyal digital ke perangkat lain. Contoh, LED, buzzer, relay, motor driver. Kemudian di GPIO outputnya sendiri terdapat dua mode utama, yaitu push-pull, open drain. Lanjut, pada mode push-pull, pin GPIO dapat mengeluarkan logika high, mengeluarkan logika low. Selanjutnya ada karakteristiknya. Untuk karakteristiknya sendiri menggunakan transistor, PMOS, dan NMOS. Dapat memberikan arus ke beban, kemudian ada responnya cepat. Kemudian untuk contoh penggunaannya, LED ke komunikasi digital. Nah, ini dua ini ya, teman-teman. Penggunaan dari push pull pin GPIO nih. Sebenarnya masih ada yang lain, cuman next saja kita. Pada mode open drain, pin hanya dapat menghasilkan logika low, high diperoleh dari resistor pull up. Kemudian untuk karakteristiknya, membutuhkan resistor eksternal digunakan pada komunikasi bus. Kemudian untuk contoh penggunaannya, yaitu ada I2C communicating dan bus sharing. Lanjut, untuk mode input GPIO, GPIO juga dapat digunakan untuk membaca sinyal digital. Contoh perangkat inputnya yaitu push button, sensor digital, dan encoder. Kemudian ada dua metode stabilisasi sinyal, yaitu pull up dan pull down.
Pull up dan pull down digunakan agar pin tidak floating. Floating pin dapat menyebabkan pembacaan tidak stabil. Kemudian ada jenis pull resistor. Pull up yaitu defaultnya high, kemudian pas ditekan, pas push buttonnya itu ditekan teman-teman, logikanya menjadi logika low. Kemudian untuk yang pull down itu defaultnya atau standar, bukan standar, default itu settingan awalnya teman-teman. Settingan default, jadi settingan awalnya itu low. Lalu ketika ditekan dia jadi high. Kemudian untuk internal pull up atau pull down sudah tersedia di dalam microcontroller. Jadi lampunya itu dia pakai lampu dari microcontroller itu sendiri. Jadi kita nggak butuh lampu eksternal atau LED eksternal teman-teman. Kita aktifnya itu pakai program sih, diaktifkan melalui program. Nah, disetting di program tersebut untuk LED yang digunakan itu LED dari internal software tersebut, mau ISP atau STM teman-teman. Kemudian untuk eksternal sendiri itu menggunakan resistor di rangkaian. Jadi kita masang bukan resistor tapi LED teman-teman. Resistor itu digunakan untuk menghambat arus biar LED-nya nggak cepat rusak. Kemudian ada lebih stabil untuk sistem tertentu. Ya, ini digunakan agar lebih stabil aja teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada pull up dan pull down resistor. Pull up dan pull down resistor adalah resistor yang digunakan pada pin input microcontroller untuk memastikan pin memiliki logika yang stabil, yaitu high atau low. Ketika tidak ada sinyal yang diberikan, jika tidak menggunakan resistor ini, pin dapat berada pada kondisi floating, yaitu keadaan tidak pasti antara high atau low. Floating itu di tengah-tengah teman-teman, jadi mengambang. Jadi nggak nginjek tanah, tapi nggak nyentuh atap juga. Gitulah intinya floating itu. Kemudian sehingga pembacaan menjadi tidak stabil. Kemudian ada pin input yang tidak terhubung ke sumber tegangan atau ground disebut floating. Ya, ini benar. Kemudian konsep pull up. Pull up resistor adalah resistor yang menghubungkan pin input ke tegangan VCC. Tujuannya agar kondisi default pin adalah logika high. Cara kerja, saat tombol tidak ditekan, pin terhubung ke VCC melalui resistor. Terbaca high pada saat tombol ditekan, pin terhubung ke ground. Terbaca low. Karakteristiknya yaitu waktu default dia high, saat aktif dia low, seperti yang dijelaskan di depan tadi sebelumnya teman-teman. Kemudian untuk konsep pull down-nya sendiri, pull down resistor adalah resistor yang menghubungkan pin input ke ground. Tujuannya agar kondisi default pin adalah logika low. Cara kerja, saat tombol tidak ditekan, pin terhubung ke ground melalui resistor, terbaca low. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC, terbaca high. Karakteristiknya yaitu default, nah itu sama dengan low, kemudian saat diaktifkan sama dengan high. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya tadi di sini teman-teman ya. Ini sebenarnya sama aja, cuman di sini lebih rinci aja teman-teman. Ini adalah versi lebih lengkapnya aja. Selanjutnya ada konsep debounce. Nah, debounce ini saat tombol ditekan, sinyal tidak langsung stabil, terjadi bounce karena kontaknya adalah kontak mekanik. Akibatnya, satu tekan tombol terbaca beberapa kali. Solusinya adalah software debounce dan hardware debounce. Metode software debounce yaitu kita pakainya delay, timer, dan state machine. Contoh sederhananya yaitu jika tombol ditekan, tunggu 10-20 milisecond. Kemudian cek kembali status tombol, jika masih sama, input dianggap valid. Begitu ya teman-teman, kurang lebih ya teman-teman untuk konsep debounce itu singkat aja. Selanjutnya ada encode quadrature. Encode quadrature adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah putaran, dan kecepatan rotasi suatu poros atau shaft. Encoder ini banyak digunakan pada sistem kontrol motor, robotika, CNC, dan sistem otomasi. Encoder quadrature bekerja dengan menghasilkan dua sinyal digital yang disebut channel A dan channel B yang memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat atau seperempat periode. Karena adanya perbedaan fase ini, sistem dapat mengetahui arah perputaran poros. Gitu ya teman-teman. Kemudian cara kerja encoder. Jika sinyal A lebih dahulu dari B, arah jarum jam. Jika sinyal B lebih dulu dari A, maka arah berlawanan dari jarum jam. Kemudian ini digunakan pada motor kontrol,
robot, CNC machine, dan mouse computer. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita next. Ya, di sini ada keypad matrix. Keypad matrix adalah perangkat input berupa kumpulan tombol yang disusun dalam bentuk baris atau row dalam kolom. Sistem ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam microcontroller. Keypad matrix banyak digunakan karena dapat menghemat penggunaan pin GPIO pada microcontroller. Contoh keypad yang sering digunakan adalah keypad 4x4 yang memiliki 16 tombol. Cara kerja keypad matrix: langkah scanning, aktifkan baris pertama, kedua baca semua kolom, ketiga jika ada kolom aktif atau tombol terdeteksi, keempat lanjut ke baris berikutnya. Kemudian metode ini disebut matrix scanning. Contoh keypad 4x4, yaitu adalah 16 tombol hanya menggunakan pin. Kemudian strukturnya adalah baris atau row. Kemudian ada kolom atau kolom. Microcontroller melakukan scanning baris dan kolom untuk mendeteksi tombol. Active high versus active low. Ya, ini sebenarnya logika yang sama seperti yang pull up atau pull down tadi ya. Active high itu yang digunakan, bukan yang sama, sorry. Perangkat aktif hanya saat ketika sinyal high. Contohnya LED menyala saat high. Kemudian active low, perangkat aktif ketika sinyal low. Contoh LED menyala saat low. Digunakan untuk mengurangi noise dan meningkatkan sistem keamanan, teman-teman. Sistem STM32. STM32 adalah library yang dikembangkan oleh Microelectronic untuk mempermudah pemrograman mikrokontroler STM32. Hal menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi untuk mengakses peripheral mikrokontroler seperti GPIO, UART, SPI, I2C, timer, ADC. Dengan hal, programmer tidak perlu menulis langsung ke register hardware, sehingga pemrograman menjadi lebih mudah. Ciri utama STM32 digunakan pada mikrokontroler STM32 biasanya dikembangkan menggunakan software STM32 Cube IDE menggunakan bahasa pemrograman C cocok untuk sistem embedded control. Contoh penggunaan: kontrol motor, sistem otomasi, sistem sensor, dan perangkat industri. Misalnya ada ESP-IDF. ESP-IDF atau Expressive IoT Development Framework adalah framework resmi yang dikembangkan oleh Expressive System untuk pemrograman mikrokontroler ESP32. ESP-IDF menyediakan berbagai library untuk mengakses fitur ESP32 seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPIO, SPI, I2C, ADC, FreeRTOS. Framework ini dirancang khusus untuk pengembangan perangkat IoT atau Internet of Things. Beberapa karakteristik ESP-IDF digunakan untuk mikrokontroler. ESP32 mendukung Wi-Fi dan Bluetooth menggunakan FreeRTOS sebagai sistem operasi, pemrograman menggunakan C atau C++, kemudian mendukung pengembangan menggunakan VS Code. Contoh penggunaannya yaitu biasanya digunakan di smart home, IoT device, wireless sensor, monitoring sistem berbasis internet. Kemudian kita udah masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. GPIO merupakan pin pada microcontroller yang dapat digunakan sebagai input maupun output untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat digital. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa konfigurasi GPIO sangat berpengaruh terhadap cara sistem membaca dan mengirimkan sinyal digital. Penggunaan resistor pull up dan pull down diperlukan agar kondisi logika pada pin input tetap stabil dan tidak mengalami floating. Selain itu, konsep active high dan active low menunjukkan bahwa suatu perangkat dapat aktif pada kondisi logika yang berbeda tergantung desain rangkaiannya.
Praktikum ini juga memperlihatkan bahwa masalah bouncing pada tombol dapat diatasi menggunakan teknik software debouncing sehingga pembacaan input menjadi lebih akurat. Integrasi beberapa komponen seperti rotary encoder, keypad matrix, dan LCD menunjukkan bahwa sistem digital I/O dapat digunakan untuk membangun sistem embedded yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai JPIO dan digital I/O menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem embedded, terutama dalam menghubungkan mikrokontroler dengan sensor, aktuator, serta berbagai perangkat digital lainnya. Terima kasih teman-teman, kita lanjut ke percobaan praktikumnya, video praktikumnya. Thank you. Teman-teman, oke, untuk ini ya, lemes banget gua aja. STM upload. Kita untuk prosesnya teman-teman, di sini ada STM upload. Untuk upload STM-nya teman-teman. Nah, di sini untuk program STM32-nya. Kurang lebih teman-teman. Nah, di sini untuk cara untuk membuka dari platform I/O teman-teman. Di sini kita lihat. Open project, data. Nah, di sini teman-teman. Nah, langsung kita lihat videonya aja. Nah, langsung kebuka teman-teman. Itu untuk generate AI ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai AI di sini sebelah sini teman-teman. Instalasinya ada, boleh dicari di video YouTube. Oke, untuk di sini kita untuk programnya teman-teman. Nah, ini untuk kita lagi installing PIO-nya teman-teman. Nah, di sini untuk yang lagi setting, configure IO-nya sendiri, platform IO. Oke, udah sukses teman-teman. Nah, ini untuk konfigurasinya, button pinnya di PB0 untuk external button, kemudian LED-nya untuk PC13 itu untuk di ini built-in. Jadi dia di perangkatnya langsung, di software, di hardware-nya, sorry. Lanjut. Nah, sukses. Nah, kita lihat programnya seperti ini. Oke, nah tadi yang udah saya bahas. Kita langsung lanjut aja ke video selanjutnya. Ada STM pull up, teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk masih sama teman-teman untuk konfigurasinya. Seperti itu. Lanjut, ini sukses teman-teman. Kurang lebih sama ya kayak yang pertama tadi untuk pull up PC sendiri. Kemudian kita lihat pull up LED eksternal. Nah, di sini ini salah. Dulu. programnya teman-teman di sini. Kita lihat. Lanjut, nah di sini untuk rangkaiannya di sini kita lihat kan dia nyala sebentar. LED-nya itu agak error sedikit. Nah, ini kan dia nyala, nah, mati, nyala, mati, nyala, mati. Oke, seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Selanjutnya ada ini tadi apa ya, pull up eksternal ya. Kemudian ada STM upload pull down di sini teman-teman.
untuk konfigurasinya sebenarnya masih sama kayak sebelumnya teman-teman ya. Lihat aja untuk pinnya juga masih sama, nggak jauh-jauh beda. Oke, di sini kita lihat lanjut. Bentar. Kemudian ada pull down internal. Mana ya pull down internal ya? Ini pull down internal teman-teman. Nah, kan depan. Ini program yang kita tunjukin tadi di ininya software langsung yang share screen tadi, yang screen record. Nah sekarang kita lihat. Nah ini untuk programnya seperti ini. Itu internal tuh jadi dia di ini ya langsung di STM-nya ya teman-teman, langsung di hardware-nya, nggak pakai eksternalnya di luar atau tambahan lagi, tapi pakai lampunya sudah tersedia teman-teman. Intinya seperti itu. Nah ini fungsinya juga sudah terlihat teman-teman sesuai sudah dijelaskan tadi. Oke lanjut kita ke video kedua pull down. Sepertinya ada kesalahan teman-teman ya. Kita pakai video kedua teman-teman. Lagi. Nah ini fungsinya udah benar teman-teman. Ketika dia ditekan dia mati teman-teman. Nah seperti itulah kurang lebih. Coba lihat lagi ya teman-teman dari awal. Nah dia ditekan dia mati. Dilepas dia akan nyala. Kenapa ditekan terus? Lanjut kita ke pull up ESP teman-teman. Mana ya pull up ESP ya? Nah ini pull up ESP teman-teman. Jadi ini adalah pull up resist. Ini nggak bisa berhasil. Ya teman-teman. Jadi sini programnya kita lihat. Nah ini adalah config. Ini adalah programnya teman-teman. Masih sama yang CPP-nya. Oke. Cuma bedanya di sini di program ESP fungsi dan logikanya sama. Di sini pin GPIO-nya kita pakai pin 15, GPIO 15 yang disambungkan ke ground, pull up resistor ya. Terus kemudian cara kerjanya adalah ketika kita tekan push button-nya, nah ya pencet seperti ini, mati nyala, mati nyala. Lanjut. So yang kedua pull up eksternal teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini buat yang LED eksternal pull up, LED eksternal ya teman-teman. Kita lihat di sini ketika ditekan lampunya nyala ya teman-teman, itu nyala. Yang matiin mati ya teman-teman. Oke, ini nyala, mati. Di sini ketika ditekan lampunya nyala ya teman-teman, itu nyala. Yang matiin mati ya teman-teman. Oke, ini nyala, mati. Nyala lagi, mati lagi. Oke. Seperti itu. Ini buat yang LED eksternal, rangkaiannya seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah ESP pull down internal ya teman-teman. Mati dia, biarin. Dah. Coba. Sabar, jangan dipencet-pencet dulu ah. Udah. Jadi ini untuk ESP yang pull down eksternal ya teman-teman. Ini pakai lampu eksternal. Jadi kita pencet aja. Ini lampunya nyala ya. Kita lihat dari sini. Kita tekan mati. Kita lepas nyala. Kita tekan mati. Kita lepas nyala. Tekan mati. Lepas nyala. Oke, jadi seperti itu.
Rangkaiannya seperti ini. Oke, tekan mati, pas nyala. Tekan mati, pas nyala. Oke, kita lanjut teman-teman. Ke project. Nah, kita juga ada project teman-teman di sini. Sebentar, kita buka di sini teman-teman. Nah, untuk generate kita di sini teman-teman, kita bisa pakai generate AI di sini untuk membantu kita buat programnya teman-teman. Pada intinya seperti itulah ya. Jadi kita minta bantuan AI untuk memperbaiki program di sini teman-teman. Nah, kemudian ini berikut adalah programnya teman-teman. Nah, di sini ada programnya. Kemudian ini cara kerjanya yaitu masukkan 4 digit pakai keypad. Nah, di sini intinya percobaan kita tuh pakai keypad teman-teman ya. Sorry. Nah, kemudian kalau benar itu LED-nya tuh nyala terus. Hijau merah tuh nggak pakai ya di ini kita ya. Karena LED kita cuma warna merah, jadi nyala terus selama 3 detik. Kemudian untuk salahnya itu kedip-kedip teman-teman, harusnya. Kemudian hashtag itu untuk confirm, kemudian untuk plus itu untuk reset. Lanjut. Nah, di sini untuk codingannya teman-teman, untuk programnya teman-teman. Itu bisa kita lihat di sini, lihat ke bawah. Oke. Oke, pada intinya seperti itu teman-teman programnya teman-teman. Oke, dan di sini untuk wiringnya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya nggak pakai ya teman-teman untuk codingannya ya. Ini cuma kayak teks buat kita ngebantu kita. Jadi kita tahu nih wiringnya nanti kemana teman-teman. Lanjut kita ke percobaan. Nah, project. Nah, ini projectnya. Oke, jadi ini cara makainya itu ruangan gitu. Ini kurang lebih pembukaan sistem masukkan pin ke misalnya memasuki ruangan gitu. Misal memasukin ruangan lab gitu, kita harus masukin pin defaultnya itu 1, 2, 3, 4. Dan ini pagar ini untuk konfirmasi. Jika pinnya benar, ini LED yang ini dia bakal nyala terus. Kalau misalnya salah, LED yang ini akan kedip-kedip. Oke, tadi kan aku masukin 1, 2, 3, 4, terus aku konfir ya. Nah, dia akan nyala karena pinnya benar. Terus kalau misalnya aku masukin pin yang salah, misalnya 1, 3, 4, nah dia bakal kedip-kedip karena pinnya itu salah. Oke, gitu aja. Nah, jadi kita sudah mencoba menggunakan keypad nanti Udah sekian dari saya untuk presentasi dan percobaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. See you.